1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 10. Firman Tuhan berbunyi demikian. 1 Samuel 30 mulai ayat 1. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak-anak mereka yang laki-laki maupun dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan percayanya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelech, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Sungai Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu bersama 400 orang. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi Sungai Besor itu berhenti di sana. Ayat 18 dan 19. Daud melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud, tetapi ada yang hilang. Tidak ada yang hilang daripada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak-anak laki dan anak perempuan, dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Efesus pasal yang ke-6 ayat 10, firman Tuhan berbunyi demikian. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan hari ini ialah tetap menyala, tetap menyala. Sebuah lampu akan tetap menyala apabila lampu tersebut tetap berhubung pada energi. Selama energi itu bersama atau tersambung dengan lampu itu akan tetap menyala. Kalau energinya baik, nyalanya juga baik. Tetapi kalau energinya itu buruk, kadang-kadang mati, kadang-kadang nyala. Nah, ini biasa dan kita bisa ketahui dalam kehidupan kita sehari-hari. Manusia, kita semua, kita akan tetap menyala kalau kita bergantung pada energi yang baik. Kadang-kadang kita mengandalkan sesuatu yang
gampang berubah. Oleh sebab itu kadang kita menyala, kadang kita tidak menyala. Kadang-kadang redup atau bahkan tidak menyala sama sekali. Kalau kita bergantung kepada Tuhan, sumber energi yang tidak ada akhirnya, tidak ada batasnya, kita akan dapat tetap menyala. Yang kita baca tadi adalah kisah Daud pada waktu menghadapi begitu banyak terpaan godaan dunia. Tetapi karena Daud sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, dia mampu tetap menyala. Dia memiliki kepribadian yang kuat. Jadi meskipun keadaan mengujinya dengan berbagai masalah, ia tetap keluar sebagai orang yang kuat dan tetap menyala. Saudara-saudara, ada beberapa hal yang penting yang perlu kita perhatikan. Kalau kita membaca di dalam 1 Samuel pasal 30 ayat 1 sampai 6 tadi, kita bisa melihat bahwa kesedihan itu milik semua orang, ya, bisa menimpa semua orang. Tidak peduli bagaimana kedudukannya, bagaimana pendidikannya, bagaimana statusnya, semua orang bisa tertimpa kesedihan. Waktu itu Daud pulang ke kotanya, tetapi kota-kota yang disinggahi oleh Daud itu dikalahkan oleh orang Amalek, dibakar habis, harta bendanya semuanya ludes. Ini merupakan keadaan yang sangat memprihatinkan. Pada waktu di berita-berita, di tayangan di televisi, pada waktu saya melihat, begitu ada kebakaran, ada orang yang tinggal membawa tentengan kecil. Ini yang bisa saya selamatkan. Semuanya habis tidak tersisa. Tentengan kecil pun itu barang yang tidak terlalu berharga. Kesedihan begitu rupa pada waktu orang melihat rumahnya terbakar habis. Apalagi seluruh kota itu dibakar habis oleh orang-orang Amalek. Ini menyebabkan Daud bersama orang-orangnya merasa sedih. Perempuan dan semua orang yang ada ditawan. Tidak ada satupun ditinggal. Istri dan anak laki-laki dan perempuan juga ditawan. Saudara-saudara, kalau ada orang yang memiliki anak dan sore itu tidak pulang, biasanya sudah pulang, biasanya para orang tua gelisah. Kemana? Dan dicari. Tapi pada waktu itu semua orang yang beserta dengan Daud pada waktu pulang ke rumah, bukan hanya anak-anaknya, istri-istri mereka semuanya tidak ada. Dan mereka tahu ini karena ulah orang Amalek yang membakar habis kotanya dan menjarah semua yang dapat diambilnya dan dibawa kabur. Saudara-saudara, waktu itu reaksi Daud dan rakyatnya itu menangis dengan suara nyaring, suara yang keras, suara keras sekali sampai sekeras-kerasnya. Firman Tuhan mengatakan sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Rupa-rupanya keluarga mereka bukan hilang, tetapi jelas ditawan oleh orang Amalek. Ini adalah hal yang sangat menyedihkan. Sampai firman Tuhan sendiri mengatakan, menangis dengan nyaring, dengan keras, sampai tidak kuat lagi menangis. Pernahkah saudara menangis sampai tidak kuat lagi menangis? Pernah di suatu hari ketika saya dalam perjalanan melalui kereta api, ada seorang ibu dan anaknya yang masih kecil. Saya mendengarkan dari belakang saya anak itu menangis keras. Tiba-tiba, ini karena sudah nangisnya cukup lama, tangisan itu berhenti. Saya coba menoleh ke belakang. Rupa-rupanya
anak kecil ini tetap mengalirkan air mata. Mulutnya tetap menganga, menandakan dia menangis. Tetapi tidak terdengar suaranya. Anak ini menangis sampai tidak bisa mengeluarkan suara lagi. Saya mengira anak ini sedang menangis karena sedihnya yang luar biasa. Suatu hari ketika saya mendatangi rumah duka karena ada seorang teman yang sedang berkabung. Teman ini memberikan kesaksian. Saudara-saudara, saudara jangan heran kalau saya tidak menangis karena air mata saya sudah kering. Ini karena berhari-hari dalam suasana perkabungan itu. Istrinya karena kanker mungkin sekitar 2-3 tahun didoakan, minta tolong Tuhan supaya menyembuhkan. Tetapi Tuhan mempunyai rencana lain. Dia sangat sedih. Sampai di kesaksiannya di peti jenazah itu, jenazah istrinya, dia mengatakan, saudara kalau melihat saya tidak menangis karena saya sudah tidak punya air mata lagi. Sudah kering. Setiap kali menangis, dan menangis. Saudara-saudara, keadaan yang sangat memprihatinkan waktu itu dialami oleh Daud. Dia bukannya sedih karena keluarganya hilang, tetapi seluruh rakyatnya pun juga mengalami hal yang sama. Itu menjadi tanggung jawab dari Daud. Dia mengalami tekanan yang begitu hebat pada waktu keadaan yang buruk menimpa kehidupannya. Memang menangis itu adalah wajar kalau kita mengalami kesedihan. Kitab Roma pasal 12 ayat 15 mengatakan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan tidak melarang untuk menangis. Bahkan kalau kita memang sedih, kalau kita bisa menangis, bersyukur kepada Tuhan. Saya teringat membaca sebuah artikel di satu budaya tertentu itu, kalau menangis laki-laki bukan merupakan hal yang tabu. Bahkan laki-laki kalau memang sedih nangislah. Dan ternyata di masyarakat itu umur laki-lakinya lebih panjang. Saya tidak tahu hubungannya apa. Laki-laki dibolehkan untuk menangis, umur rata-ratanya itu lebih panjang. Berbeda di masyarakat kita kalau laki-laki menangis, khususnya anak yang menangis, cowok kok cengeng katanya ya. Jangan menangis, jangan menangis. Menangis dilarang oleh masyarakat tertentu. Tapi firman Tuhan mengingatkan, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Tuhan Yesus sendiri menangis. Yohanes 11 ayat 35. Tuhan Yesus sendiri pada waktu Lazarus meninggal dalam kubur, Tuhan menangis. Tuhan menyatakan kesedihannya dengan menangis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak salah kalau kita menangis karena kesedihan. Justru itulah yang tepat ya, kalau kita memang mengalami kesedihan, menangislah. Pada waktu Daud menghadapi kesedihan yang luar biasa, harta bendanya dia lihat jadi puing. Keluarganya semuanya tidak kelihatan lagi. Dia mengalami kesedihan yang luar biasa. Dia walaupun sebagai raja, sebagai pemimpin, sebagai orang yang terkenal, dia tidak malu untuk menangis bersama dengan rakyatnya. Karena kesedihan. Saudara-saudara, keadaan Daud waktu itu sangat terjepit di dalam ayat yang ke-6. Sudah jatuh tertimpa tangga, itu kata pepatah. Karena harta bendanya habis, keluarganya habis, tetapi tidak hanya sampai di situ. Dia akan dilempari batu oleh rakyatnya sendiri. Memang
Persoalan kadang-kadang tidak datang sendirian, bawa teman ya. Kadang-kadang temannya satu, tapi kadang bisa temannya banyak. Masalah ini belum selesai, datang masalah yang lain, bertubi-tubi. Saudara-saudara, itulah potret keadaan Daud pada waktu itu. Kalau Daud bisa tertimpa masalah, kita pun bisa juga ya. Jadi wajar saja kalau seseorang tertimpa masalah dan mengalami kesedihan. Tetapi yang membedakan Daud dengan orang lain ialah, perhatikan ayat yang ke-6. Poin kedua ini sangat penting. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Perhatikanlah baik-baik. Justru pada waktu menghadapi tekanan yang begitu hebat, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Inilah kunci sukses Daud agar tetap kuat, tetap menyala pada waktu menghadapi masalah. Daud tidak menguatkan dirinya, tidak menguatkan hatinya, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Kadang-kadang kalau ada orang yang putus asa, temannya mengingatkan, kuatkan hatimu. Ya, kuatkan hatimu. Tetapi jarang pada waktu orang menghadapi keputusasaan itu, berharaplah kepada Tuhan. Jarang, tapi udah kuatkanlah hatimu. Tenanglah, percayalah nanti semua akan berlalu. Tetapi pada waktu Daud menghadapi masalah, dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak menguatkan dirinya, tidak menambah kepercayaan dirinya, tidak menguatkan hatinya, tetapi dia langsung ingat kepada Tuhan. Yang saya katakan tadi, sumber energi yang tidak ada batasnya tadi, yang menyebabkan dia bisa tetap menyala, tidak berputus asa, tetap optimis pada waktu menghadapi masalah. Manusia itu terbatas, tetapi Tuhan tidak terbatas. Menguatkan diri, menguatkan hati, suatu saat kita tidak kuat lagi. Ingat baik-baik itu. Apalagi mengandalkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Satu saat kita tidak bisa mengandalkan lagi. Orang yang pernah membantu kita suatu saat juga angkat tangan. Orang yang pernah menolong kita suatu saat mereka tidak ada lagi. Tetapi kalau kita mengandalkan Tuhan, mempercayakan kepercayaan kita pada Tuhan, Tuhan itu kekal, kuasanya tidak terbatas. Dia mampu menolong kita dengan berbagai cara sesuai dengan kehendaknya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan yang tidak ada batasnya. Efesus pasal 6 ayat 10 tadi dikatakan, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kuat kuasanya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada waktu kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Daud, dia percaya kepada Tuhan, dia tidak mundur ya. Pada waktu menghadapi masalah, dia tidak mundur, tetapi dia percaya kepada Tuhan, makin percaya kepada Tuhan. Banyak orang yang percaya kepada Tuhan kalau menghadapi masalah, reaksinya bagaimana? Biasanya suka ngambek. Sudah berdoa kepada Tuhan sekian kali, tapi tidak dijawab-jawab. Akhirnya ngambek. Tidak lagi mau bertanya kepada Tuhan, tidak lagi mau berdoa, tidak lagi mau baca firman Tuhan, tidak ke gereja. Oh saudara-saudara, orang-orang demikian ini makin lama makin jauh dari Tuhan, makin lama makin banyak kesulitannya. Tetapi Daud berbeda, pada waktu menghadapi masalah yang begitu luar biasa, dia menguatkan iman percayanya kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dan bertanya minta petunjuk dari Tuhan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah punya seorang teman yang cukup baik. Dia seorang pendeta, dia pelayanan di sebuah gereja, menurut saya cukup setia. Suatu saat ketika saya berkunjung ke rumahnya, dia bersaksi. Dia pernah mengurung diri selama 7 bulan. Saya bertanya, kenapa? Waktu itu dia mengalami kekecewaan yang luar biasa. Dalam satu tahun, ibu mertuanya meninggal, istrinya meninggal, dan ibunya sendiri meninggal. Dalam 1 tahun, 3 orang yang dikasihinya itu meninggal. Dia mulai bimbang. Mengapa Tuhan izinkan itu terjadi dalam kehidupannya? Oleh sebab itu dia mengurung diri saja di kamar. Saya tanya, loh kamu apakah tidak khotbah? Enggak. Tidak pelayanan. Bagaimana jemaatmu? Waktu itu saya tidak peduli semua katanya. Dia hanya mengurung diri selama 7 bulan. Untunglah hanya 7 bulan. Setelah itu dia bangkit kembali, pelayanan kembali. Saudara-saudara perhatikan baik-baik. Kadang-kadang pada waktu masalah itu tiba, menyebabkan kita mulai ragu. Ragu kepada Tuhan, ragu akan kebaikannya, ragu akan pertolongannya, meragukan semua. Akhirnya kita mulai lemah. Tetapi perhatikanlah baik-baik. Daud pada waktu menghadapi masalah yang begitu hebat, dia percaya kepada Tuhan dan dia tetap berkomunikasi dengan Tuhan dengan bertanya. Dia memiliki pribadi yang kuat karena di saat yang sedih, sangat terjepit, masih mengandalkan Tuhan, dan inilah yang menyebabkan dia menjadi pribadi yang kuat dan tetap menyala sekalipun tertimpa banyak musibah. Rupa-rupanya Daud sudah terbiasa mengandalkan Tuhan itu sejak dia kecil. Ingat baik-baik pada waktu dia pertama kali menuju ke kerajaan Saul. Waktu itu dipanggil, dia masih begitu muda, masih remaja. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 45, 1 Samuel 17 ayat 45. Waktu itu Daud lagi penasaran, ini kakak-kakaknya ada apa sih pada waktu menghadapi Goliat. Oh, rupa-rupanya semua orang, baik tentara pangkat apapun, takut dengan Goliat. Rajanya takut, semua orang takut. Apa yang dicatat dalam firman Tuhan? 1 Samuel 17 ayat 45 mengatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Perhatikan baik-baik. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Inilah yang luar biasa, yang tidak pernah dilakukan dan diucapkan oleh semua orang Israel pada waktu itu yang memiliki Tuhan yang sama dengan Daud. Semuanya ketakutan, tetapi Daud maju menghadapi Goliat itu dengan mengatakan, aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, berapa banyak di antara kita pada waktu kita menghadapi masalah yang begitu menjepit kita, membuat kita tertekan, kita berani mengatakan, aku akan menyelesaikan masalah ini dalam nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali ucapan-ucapan kita itu akan menentukan kualitas hidup kita. Kalau kita mau belajar dari Daud yang sejak kecil dia mengandalkan Tuhan, lancarlah hidup kita. Persoalan boleh datang, tetapi Tuhan selalu menjadi andalan kita. Tuhan pasti akan lakukan yang terbaik bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan.
Kalau kita mengandalkan Tuhan, berbahagialah kita. Itu kata Yeremia. Saudara tentu ingat itu ayat yang terkenal, Yeremia 17 ayat 7 dan 8 yang mengatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Yeremia mengatakan, berbahagialah orang yang mengandalkan Tuhan. Selama ini berapa banyak di antara kita, di antara saudara dan saya, yang suka mengandalkan Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia. Sebaliknya kalau kita mengandalkan manusia, mengandalkan orang, mengandalkan diri sendiri, firman Tuhan mengatakan celakalah itu. Tetapi berbahagialah kita yang mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Memang Tuhan bisa ngatur pakai manusia A, B, C untuk menolong kita. Bersyukur pada Tuhan, tetapi jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Saudara-saudara, belajarlah mengandalkan Tuhan sama seperti Daud. Pada waktu menghadapi kesulitan, kesedihan, persoalan yang tidak berhenti, marilah kita menguatkan percaya kita kepada Tuhan. Supaya kita tetap menyala, ya. Supaya kita tetap optimis, tetap senang dalam hidup kita. Karena kita mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, yang dicatat di dalam ayat 8 dan 9, Daud melakukan perintah Tuhan. Yang pertama, semua orang bisa mengalami kesedihan, ya, punya masalah biasa, ya. Yang kedua, dia belajar menguatkan kepercayaannya pada Tuhan. Dan yang ketiga, dia melakukan firman Tuhan. Pada waktu dia bertanya kepada Tuhan, pada waktu Tuhan menjawabnya, dia lakukan. Ini menjadi keberhasilan Daud, yaitu melakukan perintah Tuhan. Perintah Tuhan, kejarlah, maka Daud mengejar dan berhasil. Pernahkah kita mendengarkan perintah Tuhan dalam hidup kita? Jangan berbuat dosa lagi, bertobatlah, berilah, kasihilah, lakukanlah ini, lakukanlah itu. Apakah kita taat pada firman Tuhan itu dan kemudian kita melakukannya, atau kita mengatakan, oh itu bukan untuk saya, itu untuk orang lain. Saya pernah mendengar ada seorang jemaat yang mengatakan setelah ada seorang pendeta menegur dosa, tidak ditujukan pada siapapun tapi kepada semua orang. Tetapi anggota jemaat ini noleh kanan kiri, sibuk, dan di akhir kebaktian dia mengatakan, wah sayang si A ini tidak datang, firman Tuhan ini cocok untuk dia, bagus untuk dia. Sayang dia tidak datang. Artinya pada waktu firman Tuhan diberitakan, tidak untuk dirinya sendiri tetapi untuk yang lain-lain. Bagaimana mungkin kita bisa diberkati oleh Tuhan? Bagaimana mungkin kita bisa berhasil kalau setiap kali mendengarkan firman Tuhan, oh itu untuk si A, si B, si C, tapi bukan untuk diri sendiri. Saudara-saudara, pada waktu kita membaca ayat 8 dan 9, 1 Samuel pasal 30 ini, pada waktu Daud mendengar, kejarlah, maka Daud mengejar dan dia berhasil. Perhatikan baik-baik, Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali.
mujizat terjadi kalau kita mau bekerja sama dengan Tuhan untuk melakukan tugas kita. Saudara, ingat, iman itu tidak cukup hanya iman saja, tetapi tambah perbuatan. Iman plus, ya, tidak hanya iman saja. Beriman boleh, baik dan harus beriman. Tetapi kalau kita diperintahkan untuk melakukan sesuatu, lakukan itu dengan segera. Kalau kita membaca Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Banyak orang hanya percaya, ya betul itu firman Tuhan. Tetapi untuk melakukannya, tunggu dulu ya. Banyak alasan, banyak argumentasi, banyak hal yang menyebabkan dia akhirnya tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Padahal pertolongan Tuhan, keajaiban itu seringkali melangkah bersama dengan iman kita. Di dalam Markus 16 ayat 17 sampai 20, banyak mujizat akan menyertai orang-orang yang percaya kalau orang itu mau pergi. Begitu orang itu melangkah pergi, mujizat menyertai. Begitu orang itu diam, mujizat tidak terjadi apa-apa. Saudara-saudara, perhatikanlah, kalau mujizat keajaiban Tuhan itu tidak terjadi dalam hidup kita, perhatikan apakah kita sudah melakukan firman Tuhan. Jangan-jangan kita belum melakukan. Pada waktu Daud bertanya pada Tuhan, Tuhan, apakah harus aku kejar? Dia sendiri yang punya inisiatif bertanya pada Tuhan. Menantang Tuhan, ya, bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah harus kejar atau dibiarin saja? Biarin kalah atau dikejar supaya dapat memperoleh kembali apa yang sudah dirampas mereka. Tuhan mengatakan, kejarlah. Dan Daud waktu itu berangkat untuk mengejar. Saudara-saudara, kalau kita sudah bertanya pada Tuhan, apapun yang Tuhan perintahkan, lakukanlah itu. Supaya pertolongan Tuhan itu nyata. 30-40 tahun yang lalu saya mempunyai kenalan beberapa pendeta Korea, salah satunya sempat pernah menceritakan peristiwa 30-40 tahun yang lalu. Di Korea itu ada orang Kristen baru jadi orang Kristen, kemudian tetangga-tetangganya belum Kristen. Suatu hari kebun tetangganya itu, pagernya itu rusak karena babinya ada 10 ekor itu menerobos pagar itu dan merusak tanaman di kebun itu. Tetangganya sudah tidak senang dengan orang Kristen ini, akhirnya dia meminta ganti. Baik, maafkan saya, ganti apa? Ditanya. 10 ekor babi itu sebagai gantinya. Kebunnya sudah rusak itu banyak. Akhirnya ya sudah. Dia tadinya berpikir-pikir, ini harusnya kalau diselesaikan dengan baik-baik tidak sampai seharga 10 ekor babi ini. Tapi karena tetangganya ngotot, 10 ekor babi diberikanlah. 10 ekor yang lepas dan merusak kebun tetangganya itu kepada tetangganya itu. Dia melupakan peristiwa itu. Nah, beberapa bulan kemudian gantian sapi tetangganya itu ada 4 ekor lepas dan merusak kebunnya. Waktu itu dia tidak meminta kepada tetangganya untuk mengganti, tapi tetangganya yang tahu peristiwa itu buru-buru datang kepadanya. Maafkan kami, sapi kami telah merusak kebunmu. Nah, sebagai gantinya biarlah sapi ini aku berikan dan ditambah 30 ekor babi. Loh, kok 30 ekor babi? Iya, 10 ekor itu sudah beranak pinak jadi 30 ekor. Jadi pada waktu itu, hari itu, orang Kristen baru itu mendapatkan 4 sapi dan 30 ekor babi.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa ini mengingatkan kepada kita. Kadang-kadang sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus mengambil keputusan yang sulit, kadang berat. Tapi orang Kristen di Korea ini tahu, kalau dia harus mempraktekkan imannya di depan orang-orang lain, sekalipun berat, dia lakukan. Dia tetap mengasihi tetangganya. Akibatnya Tuhan memberkati. Saudara-saudara, jangan karena mohon berkat, kemudian kita lakukan ini, lakukan itu. Jangan. Tetapi marilah kita mempraktekkan hidup Kristen dengan baik. Lakukan saja apa yang menjadi tanggung jawab kita. Soal hasilnya serahkanlah pada Tuhan. Sama seperti Daud. Dia mempunyai kepribadian yang begitu kuat. Dia tetap menyala, tetap mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan memerintahkan, lakukan ini. Kemudian Daud melakukan dengan sukacita. Hari ini saya tidak tahu berapa banyak di antara kita yang sedang menghadapi masalah. Ingat, masalah itu biasa. Kalau kita harus sedih sampai menangis, sampai tidak kuat lagi menangis, tidak bisa menangis lagi, itu hal yang bisa menimpa semua orang. Tidak peduli pangkat, gelar saudara, kedudukan saudara, tidak peduli itu. Tetapi yang harus kita ingat sama seperti Daud, tetaplah meningkatkan, menguatkan kepercayaan kita pada Tuhan. Jangan sampai kita bimbang, tapi tetaplah percaya. Dan yang ketiga, lakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan memerintahkan apapun, lakukan. Kita akan menjadi orang-orang yang kuat dan tetap menyala dalam iman kita. Amin.